Kelapa sawit atau Elais guinensis, dalam bahasa Yunani, Elais merujuk pada kata elain yang berarti oil atau minyak. Sedangkan guinensis merujuk pada tempat asal kelapa sawit, yaitu di Pantai Gini, Afrika. Di tahun 1848, 4 bibit kelapa sawit dibawa dari Mauritius dan Amsterdam dan ditanam di Kebun Raya Bogor untuk dijadikan koleksi. 5 tahun kemudian, mulai disebarkan di daerah Hindia Belanda. 4 bibit pertama itulah yang menjadi cikal bakal sawit yang ada di Indonesia, bahkan juga Malaysia. Siapa sangka, kelapa sawit yang kita kenal saat ini pada awalnya hanya menjadi tanaman hiasan yang ada di jalan. Berhubung saat itu permintaan minyak cukup tinggi, pemerintah kolonial yang awalnya hanya mengolah minyak dari minyak kelapa, sekarang mencoba untuk mengolah minyak dari kelapa sawit. Saat uji coba bibit di Pulau Sumatera, ternyata di daerah Deli, Sumatera Utara, kelapa sawit dapat tumbuh sangat subur. Di tahun 1911, penanaman untuk perkebunan komersial dilakukan di Pulau Raja Asahan, Sungai Liput Aceh, dan Tanah Hitam Ulu, Batubara. Setelah itu, makin banyak perkebunan sawit yang dibuka di sekitarnya. Produksi sempat mengalami penurunan saat Perang Dunia Pertama. Namun setelah itu, perkebunan semakin meluas ke daerah lain, bahkan produksinya melonjak drastis. Minyak-minyak kelapa sawit dikirimkan dengan kapal ke Eropa sebagai bahan sabun dan margarin. Saat pendudukan Jepang, ekspor berhenti dan produksi sawit menurun tajam. Kala itu, produksi kelapa sawit hanya digunakan untuk keperluan Perang Jepang. Setelah masa-masa gejolak proklamasi kemerdekaan, di tahun 1957 dilakukan pembenahan dan nasionalisasi terhadap perusahaan sawit milik Belanda di Indonesia. Kemudian disatukan di bawah naungan PPN, Perusahaan Perkebunan Negara. Di masa Orde Baru, melalui program PIR, Transmigrasi, dan PSBN, perkebunan kelapa sawit pun meluas dengan perkembangan yang sangat-sangat pesat. Hingga tahun 2000-an, dengan berbagai kebijakan dan peraturan baru, ekspansi perkebunan dan usaha kelapa sawit semakin masif dan sampai sekarang masih bertambah. Di tahun 2018, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia diperkirakan ada sekitar 14,3 juta hektar dengan produksi mencapai 42,9 juta ton. Diperkirakan 54,4% lahan dikuasai oleh perkebunan swasta, 41,35% perkebunan rakyat, dan 4,23% perkebunan besar negara. Sebagian besar produksi diekspor ke mancanegara. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan pasar dunia akan sawit karena dapat diolah dan dijadikan bahan baku di berbagai industri. Oleh karena itu, saat ini produksi kelapa sawit menjadi sumber devisa terbesar bagi Indonesia yang menyumbang sebanyak 300 triliun rupiah. Selain itu, secara langsung maupun tidak langsung, industri kelapa sawit telah menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 16 juta tenaga kerja. Dari hasil kajian PASPI dan World Growth menunjukkan bahwa perkebunan sawit mampu mengurangi kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Pendapatan petani sawit di pedesaan lebih tinggi dan juga tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pendapatan petani non-sawit. Tak dapat dipungkiri, di balik kegemilangan kelapa sawit di Indonesia, tantangan bagi keberlangsungan produksi kelapa sawit masih sangat besar, seperti isu kerusakan lingkungan, sengketa lahan, kualitas sawit, produktivitas, dan lain sebagainya. Untuk itu, kita berharap agar tantangan ini dapat dihadapi dan diselesaikan dengan baik, agar keberlangsungan sawit Indonesia dapat berjalan dengan lancar.